Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazai wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-sa'imina was-sa'imat, jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita pada hari baik ini, waktu baik ini, dan di bulan baik, dan semua yang Allah berikan itu adalah baik. Kita diizinkan menjadi bagian dari hamba-hambanya yang taat mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan itu sebagai tanda ketakwaan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar yang sentiasa diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita jalan agama ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan seluruh-seluruhnya sebenar-benarnya, sehingga kita tinggal mempelajari, memahami, dan mengikuti. Oleh itu jasa baiknya tak terhitung dan tak terkira, dan layaknya orang berbuat baik senantiasa disebut dengan sebutan yang baik dan didoakan dengan doa-doa yang terbaik. Dan itu adalah tanda kita termasuk insyaallah orang-orang baik. Doa yang terbaik yang kita doakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat kepadanya dan salam yang sesempurna dan sebanyak-banyaknya.
Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada yang menyampaikan kritikan atau sebutlah masukan. Di bulan Ramadan, dulu para ulama as-salaf menghentikan kajian. Mereka fokus dengan amalan, khususnya membaca Al-Quran. Tapi sekarang semakin banyak Ramadan, semakin Ramadan semakin banyak pengajian, khususnya santapan rohani Ramadan. Nah, gimana kalau gitu kan berhenti aja lah gitu. Syekh, tidak usah kaji lagi. Nah, maka saya katakan, kan yang antum bilang kan as-salaf, kita khalaf. Kemudian mereka ulama, kita tidak pula ulama lah. Yang ketiga, dan ini lebih penting, bahwa umat Islam pada masa itu rata-rata mereka menuntut ilmu. Rata-rata sehari-harinya menuntut ilmu, tidak beramal kecuali setelah bertanya. Setelah berilmu dulu baru beramal. Sedangkan di masa kita rata-rata orang tidak, di masa kita rata-rata orang tidak menuntut ilmu. Kalau dulu orang hari-hari biasa masjid selalu penuh. Kalau kita di hari-hari biasa masjid selalu tidak penuh. Dan itu pun di bulan Ramadan banyak pula yang tidak mau mendengarkan lagi dibanding yang mendengarkan. Makanya para panitia masjid pinter gitu, dibuatnya kajian setelah Isya sebelum tarawih. Sebab kalau setelah tarawih, di tarawih saja dah hilang setengah. Di tarawih saja sudah hilang setengah. Nanti pas selesai tarawih hilang 2/3 atau 3/4. Tinggal lagi sedikit. Ini bagusnya kajian subuh ini dibuat sebelum sholat subuhnya. Bukan setelah subuh. Sebab setelah subuh pada hilang banyak. Padahal kalau pulang sekarang rentan untuk ini, untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat. Tidur setelah subuh, tidur setelah makan kenyang, tidur di waktu yang barakah, dan seterusnya. Jadi Pak Imam, besok kajian sebelum antara azan dan qomat lagi. Jadi mau tidak mau harus ikut kajian. Ditambah lagi hal-hal lain yang mungkin membuat orang tidak mau mendengar pengajian. Ada hal-hal lain. Hal-hal lain ini kan banyak. Ya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, hal-hal lain yang tidak terduga. Akhirnya itu banyak tuh. Ya, kalau ngaji payah kita katanya. Semua serba haram, semua serba terlarang, semua serba berat. Subhanallah. Iya kan? Itu kajian haram semua itu katanya. Jadi sampai tersenyum pun haram. Oleh itu ikhwani, bapak dan ibu yang saya muliakan, itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan di negeri kita, di zaman mutaakhirin lebih banyak, semakin banyak
Semakin banyak mengaji kajiannya. Itu pun subhanallah, ya itu pun subhanallah, fokusnya kadang 10 menit pertama. Setelah itu tidak fokus lagi. Makanya ustaz-ustaz terpaksa pintar-pintar nengok tanda-tanda. Ya, kalau sudah mulai dia banyak main HP atau nengok keluar, atau udah mulai colek-colek kawan di sampingnya, maka jangan dilanjutkan lagi itu. Berarti sudah alarmnya dah berbunyi. Alarmnya dah berbunyi. Tinggallah yang memang yang tahu bahwasanya mengaji ilmu itu lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Bahkan lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini kata Nabi SAW, berduduk sesaat menuntut ilmu lebih besar, lebih afdal daripada ibadah sunat berapa? 1 tahun ya. Lebih afdal daripada ibadah sunat setahun. Ana pernah buat beri pengajian di suatu tempat. Ada bapak tu masya Allah konsisten, dia tidak dengar kajian, zikir terus, ya antara maghrib dan isya. Karena itu yang dia tahu, bahwa zikir itu bagus memang. Tapi zikir sunat seperti itu dibanding dengan duduk sebentar menuntut ilmu, itu jauh lebih besar fadilat menuntut ilmu daripada zikir itu. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat sepanjang setahun. Oleh sebab itu makanya kita ngaji sekarang. Ya. Kalau tuan-tuan sudah agak sering saja lihat keluar. Seolah-olah nengok matahari terbit. Nah, itu aja Pak. Atau dah keluar 1 sampai 15. Ya, dari 1 sampai 15 berurut-urut turun keluar, berarti saya dah paham tuh. Saya kalau dekat kuliah itu saya sampaikan ke mahasiswa, salah satu poin kesepakatan, bila waktu habis, jam kuliah habis, Ustaz belum selesai atau Bapak belum selesai menjelaskan, kalian berhak keluar tanpa izin. Keluar saja. Nanti saya akan paham, oh kenapa keluar, ternyata waktu sudah habis. Kalau sudah 2-3 berurut tuh keluar kan, sudah habis. Nah, tapi alhamdulillah tidak ada pula yang berani gitu ya. Ada yang berani. Artinya maka ada jalan terbaik, kasih ingat saja. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata masih tetap tema umum mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama kita dan akan terus. Ya. Selama kesempatan masih ada, waktu masih ada, umur masih ada, kita akan tetap mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihissalam ini yang diapakannya kepada kita, khususnya di bulan puasa ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bukankah puasa ini kita ingin mendapatkan suatu peringkat yang terbaik dan tertinggi sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini pula yang nanti akan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di saat dihisab di akhirat. Apa itu? Ya ayyuhan nas, inna khalaqanakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kita manusia, baik. Hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Hanya dua. Kalau ada yang nak buat jenis lain, ini tidak sehat. Kalau ada yang laki-laki campur perempuan, tidak sehat. Atau perempuan bersifat laki-laki, pasti tidak sehat. Yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis lain. Ada jenis lain berarti kelainan. Ada kelainan. Tapi apakah laki-laki dan perempuan menentukan tinggi rendahnya derajat di sisi Allah? Tidak. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami ciptakan, jadikan pula kalian dari jenis laki-laki dan perempuan ini berbangsa-bangsa. Syu'ub. Ada bangsa-bangsa Asia, bangsa-bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Arab, dan seterusnya. Nah, di dalam bangsa-bangsa itu, di bawahnya ada pula wa qabaila, bersuku-suku. Misalnya bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat berapa suku? Yang hitungnya ya, lebih dari 1000 suku. Buktinya di Indonesia terdapat lebih dari 1500 bahasa. 1500 bahasa, suku-suku. Untuk apa bangsa-bangsa dan suku-suku itu? Tidak lain dan tak bukan hanya lita'arafu, untuk menjadi pengenal saja. Untuk jadi pengenal. Oh, ini orang Arab ini orang Melayu, ini orang Aborigin, ini orang Indian, ini orang China, ini orang apa lagi? Orang Aceh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Afrika, Masya Allah, dan seterusnya. Hanya untuk mengenali. Tidak ada kelebihan. Maka Nabi SAW katakan, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam untuk mendapatkan peringkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia boleh Allah angkat orang Quraisy lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk mencapai ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dengan suku. La fadla li arabiyyin ala a'jami, untuk mendapatkan peringkat itu. Apa yang menjadi patokan? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Subhanallah. Kemudian Allah sebutkan, innallaha alimun khabir. Allah maha tahu dan maha teliti. Siapa di antara kalian itu yang bertakwa? Siapa di antara kalian yang bertakwa? Bukan dengan klaim, bukan dengan propaganda, bukan dengan kampanye, enggak, tapi dengan ilmu Allah. Yang lebih bertakwa itu Allah yang lebih tahu. Allah maha teliti. Kita hanya menilai dari sisi luar. Sedangkan at-taqwa kata Nabi hahuna, takwa itu di sini. Dan tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali yang maha menciptakan segala hati, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Maka Nabi SAW yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu, beliau yang mengatakan bahwasanya Nabi kita SAW adalah yang paling bertakwa kepada Nabi adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Di antara siapa? Di antara umat Islam? Iya. Tapi bahkan lebih daripada itu, di antara seluruh umat manusia. Karena beliau adalah imam an-nabiyyin, imamnya para nabi, war rusul, dan para rasul. Kalau dia imamnya para nabi dan rasul, berarti beliau yang paling bertakwa. Apakah itu klaim Nabi? Apakah itu hanya kampanye Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah tidak. Buktinya banyak. Di akhirat nanti, di saat umat dalam ketakutan yang luar biasa, sebab hari itu Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tak akan murka lagi seperti itu setelahnya. Dalam hadis yang dijelaskan, hadis syafaat, murka semurka-murkanya, tak akan pernah lagi murka setelah itu, dan tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka lagi setelahnya, seperti itu. Kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu yang berkuasa hari itu hanya Allah Rabbul Alamin, Fir'aun itu dah ada kuyu di hari itu. Tahu kuyu? Macam apa namanya? Macam kucing disiram air. Semuanya ketakutan. Yang soleh pun, para nabi dan rasul, semuanya dalam ketakutan. Buktinya mereka bilang nafsi. Hari ini tidak ada kenalan lagi. Tidak ada lagi orang tua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semuanya lari dari kita. Apalagi yang menjilat-jilat kita dulu semasa kita berkuasa. Itu pada hilang. Yang berkuasa pun hilang kuasa hari itu. Ya, centeng-centeng itu yang suka bikin orang ketakutan, hari itu paling ketakutan. Coba bayangkan, yang paling menakutkan masyarakatnya pada waktu di dunia ini adalah penguasa yang paling zalim. Siapa? Firaun. Iya Pak, penguasa paling zalim sepanjang sejarah. Ya, Firaun. Sehingga siapapun raja yang zalim, siapapun pemimpin yang zalim, selalu disebut orang seperti Firaun. Terkumpul pula pada hari itu konglomerat yang paling laknat juga di zaman siapa lahirnya? Ya Syekh, zaman Firaun. Siapa namanya? Qarun. Menteri yang paling auzubillah pada masa itu lahir juga di generasi di rezim Firaun. Siapa namanya? Haman. Allah mewakili seluruh orang yang berkuasa dengan dengan power kekuasaannya, dengan pemerintahannya, Firaun. Di masa itu lahir pula orang yang para pemangku kebijakan yang paling zalim pula, namanya Haman. Lahir konglomerat yang paling zalim, namanya Qarun. Dia nampaknya sepaket nih ya, pemimpin, pejabat, konglomerat. Kalau bagus, insya Allah lahir yang bagus-bagus. Makanya yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang pernah lahir di permukaan bumi adalah Sayyiduna
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pejabat-pejabatnya lahir pejabat-pejabat terbaik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang siap lapar untuk rakyatnya yang kenyang, yang siap untuk memikul langsung bantuan yang diberikan. Lihat Umar, Masya Allah, dia dapatkan ada keluarga yang tak makan, bayi anak-anak kecilnya menangis, ambil masak batu. Dia coba bayangkan, Umar radhiyallahu kembali ke Baitul Mal, angkat daging, angkat angkat gandum, dia yang pikul sendiri. Kalau yang yang selalu bersama ajudan ya, ajudan namanya, ajudannya si Aslam waktu itu bilang, saya malu sendiri, saya tinggal mengikuti saja. Dia yang ambilkan, dia yang pikul langsung, dan sampai di tempat dia yang masakkan dan dia yang hidangkan. Kalau kita ada pemimpin suruh ajudannya antar duit ini, itu dah luar biasa kaum muslimin. Ini enggak, dia yang langsung, inilah karena pemimpin yang bagus tadi. Kembali kepada Nabi alaihissalam. Sampai pula cerita kita kemana-mana nih. Ya, asalnya kita nak tahu siapa yang paling bertakwa. Sebabnya di akhirat nanti yang paling berkuasa itu paling ketakutan bila dia berkuasa dengan cara yang tidak adil. Orang yang paling kaya itu nanti akan rendah sekali di saat dia kaya dengan cara yang tidak benar. Di saat pejabat-pejabat hari itu tidak bisa mandangnya dari ketakutan. Bahkan orang-orang soleh, para nabi pun hari itu angkat tangan. Tetapi Nabi kita alaihissalatu wassalam tampil. Dia minta, orang datang ke Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar. Adam, kamu ini bapaknya manusia. Dari kamu kami terlahir semuanya. Kamu kan tahu kan bagaimana sekarang kondisinya dalam keadaan ketakutan. Apa kata Adam alaihissalam? Dia bilang alasannya Allah hari ini murka semurka-murkanya. Tak pernah murka seperti ini dan tak akan pernah lagi murka seperti ini. Lalu saya dulu dilarang, diberi nikmat surga, lalu dilarang mendekati satu pohon, tak tahan saya. Itu ingat dia kesalahannya. Pergilah ke Nabi Nuh, datang ke Nuh alaihissalam, yaitu yang ulul azmi minar rusul pertama. Bayangkan dia berdakwah 1000 tahun kurang 50. Awak dah sampai 1000 tahun, 1000 hari belum sampai, dah putus asa kita berdakwah. Nampak jemaah semakin sedikitnya, tidak semakin banyak kan? Ya semakin sedikit. Awal datang Masya Allah penuh 4 sab. Ya, orang nak deteksi ini arahnya kemana kajiannya ini. Besok tinggal 2 sab lagi dari 4 itu. Besok tinggal 1 sab setengah. Besok tinggal setengah sab. Kalau gitu telepon pengurus masjid, Pak, saya dah sangat sibuk sekarang Pak. Gitu ya. Belum sampai lagi 1000 hari. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun. Kurang 50. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Tidak beriman kepadanya selama itu, kecuali seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kecuali hanya sekira 84 orang. Dan lain menyebutkan 48 orang. Kita balik ya, 84 dengan 48. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 900 tahun. Lalu antum berdakwah ya 3 tahun. Kan tak sampai 1000. 1000 hari kan tak sampai 3 tahun.
tiba-tiba tidak diminati oleh masyarakat, minta berhenti berdakwah. Ya. Atau misalnya Nabi Nuh alaihissalam sering dipersekusi, diuncah-uncah dakwanya, atau diuncah? Tidak tahu ya. Diganggu dakwanya. Kemana dia pergi? Diikuti oleh para pengganggu itu. Lalu tinggalkan dakwah lagi. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, ya kita baru dihentikan kajian oleh pengurus, tidak mau ngaji lagi. Begitulah, bersawit lagi, jelas hasilnya. Atau sawit, tanam sawit, nak berkebun lagi, tinggal dah. Dakwah itu memang, ya memang ada manisnya, ada yang lebih manis lagi. Tidak ada pahitnya dakwah itu kaum muslimin, semuanya manis. Ada manisnya, ada yang lebih manis lagi. Makanya dakwah itu tidak pernah membosankan. Ya Pak, tidak ada pahitnya Pak, semuanya manis. Kalau antum tidak merasakan manis, berarti belum merasakan manisnya iman itu. Maka Nabi SAW ketika ditolak dakwahnya oleh masyarakat Makkah, ditolak dakwahnya oleh orang Taif yang banyak saudara sepersusuannya, dia bilang, ya Allah, selama engkau tak murka kepada aku, saya tidak peduli. Saya akan tetap di jalan ini. Nikmat. Di saat beliau dikepung oleh orang-orang pasukan sekutu Makkah, sekutu Arab, dia tidak putus asa. Dia katakan, kita akan miliki Romawi, kita akan miliki perbendaharaan Persia, kita akan taklukkan kerajaan Yaman. Takut ya? Tidak, nikmat. Jadi dakwah itu selamanya manis. Selamanya manis. Subhanallah. Siap berdakwah. Siapa dakwanya? Pahit dan getir katanya. Itu dilihat orang pahit dan getir. Betul. Nama kita jadi perbincangan orang. Jadi perbincangan di kedai-kedai, di warung-warung, bahkan mungkin di di kalangan penguasa dan sebagainya. Mungkin ini ustadz nih, tidak usah diundang. Apa sebab? Kajinya lurus-lurus saja. Tahu juga mereka kaji mana yang lurus, mana yang tidak lurus. Ya pernah ada satu perbincangan, gimana kalau kita undang ustaz si fulan. Ada yang ustaz yang bilang, oh ini tidak usah. Ini kajinya lurus-lurus. Terus yang mana? Yang fulan lah, ada dikit belok-beloknya. Ada simpang-simpangnya. Berarti ada kaji menyimpang, ada kaji yang lurus. Dan tentu suka yang menyimpang atau yang lurus. Itu aja lagi. Jadi kalau ustaz suka nyimpang-nyimpang, berarti ustaznya sudah tidak lurus. Karena nyimpang-nyimpang. Yang namanya jalan menyimpang pasti tidak lurus. Dan Nabi suruh kita ikut jalan yang lurus, bukan jalan menyimpang. Pandailah, tengok aja. Kalau suka dia menyimpang, berarti ustaznya ada penyimpangan. Besok saya tidak lurus lagi itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Terbikin Nabi Nuh juga tidak. Intinya, ini yang saya ingin sampaikan. Intinya akhirnya semua nabi, Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa juga disposisi menolak. Silakan datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini terlihat bagaimana tingginya martabat seorang nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tampil analaha. Ya, kalau waktu genting seperti itu ada yang berani tampil, pasti beraninya itu bukan asal-asalan. Pasti ada sesuatu yang dibanggakan, yang dijadikan sebagai harapan. Maka Nabi kita maju menghadap. Beliau sujud di bawah arsy. Sujud di bawah arsy.
Kenapa sujudnya di bawah aras? Boleh sujud ke aras? Boleh sujud ke aras? Ini perlu ngaji tauhid nampaknya. Boleh sujud ke aras? Sujud kepada aras boleh? Hah? Kenapa? Sujud hanya kepada pemilik aras. Sujud ke makhluk boleh? Aras makhluk atau bukan? Makhluk. Boleh sujud ke makhluk? Tidak boleh. Berarti Nabi sujud ke aras atau bukan? Hah? Nabi sujudnya kepada aras atau bukan? Bukan. Sujudnya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah di atas aras. Gitu aja kok repot. Gitu aja berdebat orang panjang tuh. Allah, Nabi sujud di bawah aras. Karena dia Allah di atas aras. Jadi sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sengaja menyebutkan itu supaya kita tahu bahwa Allah di atas arasnya. Jelas? Tidak jelas. Panjang pembahasan masalah ini. Ini dulu di zaman Nabi senang, mudah, lempang orang memahami. Karena yang dipahami perkataan Nabi. Sekarang agak susah. Sebab yang dipahami bukan lagi perkataan Nabi. Masuk perkataan Aristoteles dalamnya. Masuk perkataan Plato. Masuk perkataan Sokrates. Akhirnya yang jelas jadi tidak jelas. Sujud di aras, lalu memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang tak pernah dipujinya di masa di dunia. Berarti masih ada sifat-sifat Allah yang belum kita ketahui dan belum diajarkan ke Nabi semasa di dunia. Itu disimpannya, itu untuk disimpannya oleh Allah di Allah yang wahyukan waktu itu kepadanya. Waktu itu di dunia belum diwahyukan. Puji Allah dengan puji-pujian tersebut. Lalu Allah SWT katakan, irfa' ra'sak, isfa' tushaffa, sal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu. Selesai sujudnya. Lama sujudnya. Angkat kepalamu. Sekarang silakan minta. Pasti diberi. Mau apa? Isfa' tushaffa. Berikan syafaat. Engkau diizinkan berikan syafaat. Maka diberikan syafaatul kubra yang diberikan kepada seluruh umat manusia itu disegerakan hisab. Menunggu kaum muslimin dan muslimat. Tuan-tuan menunggu hasil pemilu aja banyak tidak tidur kan? Padahal masuk surga dengan hasil tidak juga. Banyak yang pingsan habis itu kan? Iya, tim-tim sukses banyak yang pingsan ya. Apalagi yang membelanjai tim sukses itu. Awak asal nak duduk, akhirnya terduduk. Awalnya nak duduk, hasilnya terduduk gitu. Allah musta'an. Padahal berapalah kedudukan dunia itu? Coba hari itu kaum muslimin menunggu hisab yang hasilnya bila lulus surga abadi, bila tak lulus neraka abadi, atau neraka sebentar yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Mau numpang sehari diazab sehari? Antum tuan-tuan kaum muslimin dan muslimah, disuruh kita milih ya, Bapak bayar 1 miliar atau kami penjara 10 hari, pilih yang mana? Antum kan tidak punya duit, maka bilang pilih penjara, betul itu. Tapi orang yang sudah kekayaannya T, pilihnya apa? Bayar. Saya salah tanya, mohon maaf. Salah saya tanya. Iya. Anda penjara 10 hari atau bayar 1 juta? Pilih yang mana? Nah, baru pikir dia. Si pilih bayar, Ustaz. Serius, pilih bayar. Antum masuk penjara itu entah siapa yang untuk ketemu di situ. Bandar narkoba, bandar penjahat. Akhirnya antum dipelasah sampai di dalam. Mau? Nah, saya ulang lagi. Penjara 10 hari atau bayar 1 juta?
sejuta, alhamdulillah. Bilang semiliar sama kita. Kalau saya pun kalau disuruh penjara atau bayar 1 miliar, tidak ada pilihan. Memang terima pasrah tapi tak rela, itulah kenapa. Saya salah tanya tadi. Ya, bayar 1 juta atau penjara 10 hari. Berat Syekh. Terbayang antum. Ya, terbayang. Membayangkannya dan menyakitkan. Apalagi neraka, na'udzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah tinggikan. Di saat-saat genting seperti itu, beliau bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruhnya. Yang lain angkat tangan. Ini tandanya bahwa Nabi adalah imamul muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa, yang diciptakan surga untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang pertama masuk surga? Hah? Siapa yang pertama masuk surga? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Saya yang kuburannya pertama dibuka hari kiamat. Nabi yang pertama keluar. Yang kedua, wa awwalu man yaqra'u babal jannah. Yang pertama mengetuk pintu surga. Nah, kalau begini kaum muslimin ingin masuk surga lebih awal, ingin masuk surga lebih awal, woi, antri panjang sih. Dari masa awal lagi sampai sekarang ada berapa banyak umat manusia. Tapi jangan risau. Asal masuk surga jangan risau. Jelas ya? Tahu enggak? Jarak daun pintu dari pintu Misra'i ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan 1000 tahun atau 100.000 tahun. Pintu saja. Kan tadi surga seluas langit dan bumi. Jarak pintu apa namanya nih? Hah? Kalau bahasa Arab misra'nya, misra'an. Yang tempat nyangkut kena engsel yang 2 kiri kanan itu apa namanya? Hah? Bukan engsel. Itu tiang yang tegak 2 itu apa namanya? Kusen. Kusennya itu. Antara kusen sebelah kanan sebelah kiri perjalanan 100.000 tahun. Luas? Hah? Aman. Pintunya 8 pula. Pintunya 8. Khusus untuk yang suka puasa ada 1 pintu khusus. Woi, kalau ternyata kita di bab lain tidak beruntung, betul kan? Ada pintu puasa. Ini menandakan bahwa puasa itu punya tempat yang luar biasa di sisi Allah. Nah, kata singkat, kata kuncinya. Siapa orang yang paling bertakwa dengan puasanya? Kok payah jawabnya? Siapa yang paling bertakwa dengan puasanya? Hah? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin, siapapun yang mencintai puasa dan ingin mendapatkan pahala yang terhebat dalam puasa, ingin mendapatkan nilai ketakwaan dengan puasa, ingin mendapatkan ampunan disiapkan oleh orang puasa, dia tak akan cari lagi ikutan kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau nak berpuasa, rapat kita yang dikemukakan adalah bagaimana perintah Allah, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini puasa hari keberapa? Salah. Ada garis miringnya. Hari ini puasa hari ke-8 garis miring, ke-9 garis miring, ke-10.
Jadi tanggal 1 Ramadan tidak satu lagi Ustaz. 1 Ramadan itu sudah 3. Kemarin ada bilang 4 malah. Yang puasa hari ke-10 mengklaim karena puasanya Jumat atau Kamis. Dia bilang daripada nunggu-nunggu lama di sini datangnya anak bulan. Maka Syekh kami langsung ke bulan. Syekhnya langsung nengok anak bulan ke rumah Kak Bulan. Makanya lebih duluan ketemu sama anak bulan. Akhirnya puasa Kamis atau Jumat. Jelas? Yang satu lain lagi. Puasanya dengan menghitung-hitung pergerakan bulan. Ya kalau hitungannya sudah hari ke minggu ke 30 berapa? 9 kali 4 berapa? Kan ambil 9 bulan kan? 9 kali 4, ya. Berapa 9 kali 4? Kok lupa tuan-tuan? 36. Sudah mulai ya, pekan ke-36 sudah mulai dihitung-hitung geraknya. Sekian derajat, dan sekian derajat. Ada yang perkirakan lahirnya 2 derajat, sekian. Ada yang mengangkat 4 derajat. Dulu 5 derajat. Besok tidak tahu lagi berapa derajat. Hanya dengan menghitung gerak kandungan bulan. Kapan kira-kira anaknya lahir. Maka dibuat istilah pasti lahir, kemungkinan lahir. Pasti terlihat dan kemungkinan terlihat. Bila 2 derajat mesti terlihat. Kalau kurang dari itu pasti tak terlihat. Ini namanya melihat atau tidak? Lupa antum lagi. Tidak ngikut. Dah mulai ngantuk nampaknya. Menghitung pekan ke-36. Kira-kira hari kesekian sekian derajat. Hari kesekian sekian derajat. Ini melihat atau menghitung? Menghitung. Betul kan? Taib. Jadi kalau sudah sekian derajat pasti terlihat atau bisa terlihat. Kalau kurang dari itu mustahil terlihat. Kalau terlihat juga harus dibatalkan. Sehingga sambil ngitung-ngitung lewat bulan tak terlihat. Atau ya hanya terpaku pada hitungan-hitungan tadi. Akhirnya puasa pula berdasarkan hitungan dan kalkulasi. Yang ketiga, ada yang berusaha melihat bulan. Cuman karena yang melihatnya pakai SPPD, sambil naikkan SPPD, lewat bulan kan sebentar lewatnya tidak terlihat. Ini anekdot aja ya. Ini tidak terlihat. Lalu orang yang tak naikkan SPPD melihat, dilaporkan, Anda tidak punya SPPD, tidak diterima laporannya. Nah, gimana itu? Mana di antara ketiga-tiganya yang harus diikuti? Akhirnya para ulama kita, para dai cari win-win solution. Tidak apa-apa 3 hari tanggal 1 tidak masalah. Itu aja kok dibikin diributkan. Kok itu diributkan? Saya suka, jangan ribut. Kita tidak boleh ribut. Betul itu, jangan ribut. Jelas? Ini yang puasa Jumat, jangan ribut dengan mereka. Berpuasa-puasalah menurut keyakinan masing-masing. Ternyata keyakinan umat Islam sudah masing-masing. Tidak boleh ribut. Saya setuju. Yang puasa hari Sabtu jangan diributkan, karena kita tidak boleh ribut. Kelahi itu tidak ada untungnya.
Sama sekali tidak ada untungnya, merugikan kita umat Islam. Yang ribut ya, yang ribut. Yang puasa hari Ahad juga tak boleh diributkan. Kita saling mengerti sajalah. Cuman secara ilmiah, saya nak tanya, mungkin tak tanggal 1 3 hari? Hah, Ustaz, mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin tanggal 1 3 hari, demi Allah tak mungkin. Tak mungkin secara hukum syar'i ketiga-tiganya tepat 1 Ramadan. Mungkin yang puasa Jumat tepat. Kemungkinan pula yang Sabtu, kemungkinan pula yang Ahad. Kalau gitu, datang lagi keedah, terserah Allah sajalah. Kita serahkan pada Allah. Saya setuju juga. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah? Demi Allah tidak. Tidak akan selesai masalah. Karena seolah-olah Allah belum menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya. Ya? Seolah-olah Nabi belum menjelaskan pada kita sejelas-jelasnya. Masa umat Islam 1 Ramadannya bisa bertikai? Nanti kita semua orang tahun Masehi 1 Januari semuanya seluruh dunia sama. Tanggal 1. Iya. Akhirnya Syekh ngomong dia, kalau gitu pakai hisab saja kita Ustaz. Pakai hisab saja. Apa sebab? Masehi ditentukan dengan hisab. Rupanya hisablah yang bisa menyatukan umat Islam ini. Setuju? Tergantung. Kartu anggota apa? Itu masalahnya. Jangankan kita di bawah, di tingkat pimpinan di atas, ormas terbesar di negeri ini, dah berkali-kali bertemu nak cari kata mufakat untuk masalah ini. Tidak pernah ada mufakat. Apa sebab? Masing-masing mengeluarkan kartu keanggotaan. Tidak ada mufakat, Pak. Sudah berkali-kali pimpinan tertingginya, ya sebagian bilang, sekarang kita kan disuruh begini oleh Nabi SAW untuk melihat dengan ru'yat atau diru'yat, dan suruh taat pada waliul amri. Yang satu bilang, bila menteri agamanya nanti dari kami, lalu menteri waktu itu menentukan dengan metode hisab, mau ndak saudara-saudara mengikutinya dengan alasan waliul amri? Mau ndak? Kira-kira? Hah? Apa jawabannya? Nehi. Ndak mau. Ndak mau. Oleh sebab itu kami pun ndak mau sekarang. Karena yang dikeluarkan adalah kartu keangkormasannya. Akademisi juga seperti itu. Akademisi, ya baik fuqaha ataupun ahli falak, juga sama mengeluarkan kartu akademisnya. Sehingga masing-masing tak ada titik temu. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat internasional sudah 2 kali pertemuan pertemuan konferensi ahli hisab sedunia di Maroko 2 kali untuk melakukan kesepakatan, tidak pernah sepakat. Kalau gitu tidak usah aja sepakatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah dengan tidak ada, jangan dipermasalahkan, selesai pensalah? Tidak selesai. Tiap tahun kita, atau mungkin kebanyakan kita akan seperti ini terus. Dulu, kaum muslimin dan muslimat, dulu orang berbeda puasa. Misalnya orang Pekanbaru dengan orang Dumai, misalnya. Ketika orang Dumai puasa, orang Pekanbaru melihat apa tidak? Dilihatnya orang Dumai puasa. Saya ulang kembali. Dan mulai pecah konsentrasi. Di masa dulu belum ada handphone, belum ada satelit, belum ada televisi.
Ya, di masa as-salaf dulu, orang Dumai kelihatan hilal dah terbit, tentu mereka puasa. Orang Pekanbaru belum melihat, tentu mereka tidak puasa. Ada komunikasi? Ada komunikasi? Enggak, karena dari sini ke Dumai berapa jam dengan kuda? Ayo, jarak Dumai ke sini berapa jam dengan kuda? Berapa kilo? 200 kilo, berapa jam? Naik kuda. Hah? Naik kuda 3 jam? Antum kuda apa itu, Syekh? Kuda terbang. Kalau 200 kilo bagi 80, berapa? Bayang bagian itu tidak biasa bagi nih. Nambah terus ngali pandai. Bagi tidak ada pandai. Nah, ya, 200 kilo hampir 3 hari 3 malam. Karena jarak sehari semalam itu di masa dulu itu adalah 16 parsah 4 marhala, yaitu 1 hari 1 malam, 82 kilometer. Berarti kalau 200 kilo naik kuda berapa lama? Hah? 2 hari setengah. Sampai berita ke Dumai? Sampai? Enggak. Maka enggak ada masalah. Mereka puasa, kita belum. Karena enggak saling melihat. Maka bisa saling memahami. Enggak dituntut memahami juga kita enggak ada masalah. Mereka puasa, kita terlambat. Tapi hari ini masalahnya enggak seperti itu. Menantunya masih belum puasa. Mertuanya sudah puasa. Enak aja dia makan siang tuh di rumah mertua pula makannya. Kira-kira apa perasaan mertua? Masih di rumah aku kau tinggal, masih berani melanggar aturan rumah ini katanya. Coba bayangkan, menantu durhaka. Akhirnya terpaksa menantu bilang sama mertuanya, yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Kan itu titahnya kan? Kan itu titahnya, yang berpuasa mesti menghormati yang tidak puasa. Bapak jangan salah paham, dituduhnya mertuanya salah paham. Kan itu Bang? Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Banyak rentetan hukum yang lahir dari situ kaum muslimin. Saya bukan maksudnya untuk mungkin yang salah paham enggak. Jangan, kita sepakat jangan dipermasalahkan. Tapi masalah ini tak akan selesai dengan tidak mempermasalahkan. Ibaratnya orang penyakit sakit kepala, sakit lambung, kan semuanya sakit kepala, migran. Setiap sakit kasih paracetamol. Setiap sakit kasih paracetamol. Setiap sakit kasih paracetamol, obat penenang. Ya. Apa namanya obat penenang? Iya, paracetamol ya. Iya, obat penenang. Hah? Nah, mereknya itu. Nah, dikasih penenang-penenang. Sembuh dia. Tidak sembuh. Tidak akan sembuh. Yang lahir adalah komplikasi penyakit lain. Nanti kecanduan obat, datang penyakit liver, gara-gara banyak konsumsi obat penenang. Bayangkan antum, masjid sana ada tarawih, masjid sini. Hah? Belum lagi masalah tarawih kaum muslimin, antara gini-gini aja dengan gini saja dah luar biasa. Dan bukan di sini orang hebat-hebat semuanya, santun-santun. Pernah di Masjidil Haram, di sampingnya Hambali. Di tahiyat akhir Ustaz berdoa dia, karena Nabi katakan yad'u biha, berdoa dengan menggerakkan dengan telunjuknya. Yang satu sebelahnya mazhab Hanafi, orang Afgan atau orang daerah Pakistan dan India sana, bahwasanya bergerak lebih dari 1 kali membatalkan sholat. Coba bayangkan, menengok orang itu tidak tahan, dia dipatahkan yang telunjuk itu. Akhirnya sholat dia batal, orang pun batal gitu. Coba bayangkan.
Tidak mudah untuk mengatakan saling memahami, tidak mudah kaum muslimin. Ini belum lagi kalau sempat yang puasa Sabtu suaminya, puasa Ahad istrinya. Kira-kira gimana? Kamu istri yang tidak taat suami. Bahaya kaum muslimin. Makanya oleh itu solusi yang diberikan selalu paracetamol. Selalu obat penenang. Ya untuk sementara bagus, saya setuju. Tapi besok jangan diulangi lagi. Ya, penyakitnya bukan di situ, atau obatnya bukan di situ. Nabi sudah jelaskan dan sangat jelas. Sangat jelas. Puasalah karena melihat hilal. Lalu antum orang Indonesia mungkin akan protes, ya Rasulullah, di Arab memang jarang hujan, gitu ya. Allah Maha tahu apa yang akan kita katakan. Di Arab jarang hujan, mudah melihat hilal. Sah? Kami sering mendung ya Rasulullah. Hah? Belum lagi asap, Masya Allah, dah mulai. Insya Allah habis corona asap datang. Kayaknya sepakat Mas Corona dengan Mbak Asap nih kayaknya nih. Pokoknya siap-siap aja lah dana tambahan selalu. Dana masker, dana protokol kesehatan, dana BNPB apa? Iya, BNPB dan seterusnya. Hah? Entah kapan kita akan menghirup udara segar lagi. Insya Allah di surga. Banyak bersabar ya. Itu usah banyak-banyak dipermasalahkan. Pokoknya damai saja. Saya damai saja. Nah, sabar. Banyak sabar. Cuma cari solusinya. Nabi jelas katakan puasa karena melihatnya. Yang langsung ke bulan pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Jelas. Karena Nabi berbicara dengan orang yang tinggal di bumi. Alhamdulillah dah lama orang berencana nak tinggal di planet lain, bukan pernah berhasil karena Allah sudah siapkan walakum fil ardi mustaqar. Tidak usah diikuti itu. Karena kan ada yang nak bilang pindah ke Mars katanya. Sudah berapa tahun proyek ini? Berapa dekade? Dan anggarannya lumayan Pak. Kalau Bapak nak ke Mars, menabung dari sekarang ya. Bapak punya sawit enggak? Enggak. Sama. Ya doakan aja lah mudah-mudahan suatu saat kita punya ya. Ya, tapi saat itu mungkin harganya jatuh lagi. Masyaallah kiram dirahmati Allah, katanya kalaupun bisa kemas Bapak dan Ibu nanti siapkan aja dana minimal 1 miliar dolar. Satu orang. Jadi kalau Bapak nak bawa istri sekalian 2 miliar dolar. 1 miliar dolar. Hitung-hitung hari ini hanya sedikit, hanya lebih kurang 14 triliun, 300 miliar. Hah? Siapkan dana, satu orang. Riau berapa APBD-nya? Riau berapa APBD-nya? Hah? 45? Itu mimpi. Serius ini sih. Di mana tuh? Yang serius lah Ustaz. Iya, tapi 40 mana sampai? Antum sumber yang tidak dapat dipercaya nampaknya. Hah? Silakan cek. Insya Allah salah itu. Pasti salah. Hah? Yang saya tahu antara 12 sampai 7 triliun saja. Serius ini. Kita tanya Pak Gubernur sekarang. Hah? Buktinya ketika Covid dana sosial habis. Ada dana Covid berapa cuma? Ayo. 1,7.
Kok bisa dana sosial habis kalau 30 triliun? Itu enggak paham nih, paham nampaknya. Kita telepon? Enggak usah ya, enggak usah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oke lah, Pak, 30. Kalau berarti dana APBD dalam 1 tahun ini untuk berapa orang? Bagi kemas. Itu 3 orang. Berarti enggak usah lah ya. Jadi kalau ada kurikulum tetap bicarakan pergi kemas, dihapus saja lah dulu untuk sementara ini. Ya, sampai nanti pertama sudah ada yang berhasil, yang kedua duit kita sudah banyak. Kalau enggak, fokuslah ke tempat yang lebih tinggi dari Mars, yaitu Jannatun Naim. Biayanya murah meriah. Puasa Ramadan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, lalu apa solusinya? Ini baru di bab mulai puasa. Solusinya adalah puasa melihatnya dan puasa berhari raya karena melihatnya. Kalau tidak terlihat, kalau tidak terlihat, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Cuman ini memerlukan kita siap untuk menyimpan kartu kita. Saya menyimpan kartu akademis saya. Saya menyimpan kartu keormasan saya. Saya menyimpan kartu politik saya. Saya menyimpan kartu ego saya. Karena kita mengalah kepada yang maha mengetahui dan yang paling bertakwa, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita simpan masing-masing. Kita ingin kembali, kayaknya di masa Orde Baru lumayan ya Pak ya, sering kita bersama. Karena pada waktu itu Pak Soeharto tegas. Puasa, hari raya sama. Karena mungkin beliau tahu dan para ulama pada waktu itu memberitahukan bahwa hak mengumumkan hari raya dan yang mengumumkan puasa itu adalah hak yang Allah berikan kepada yang berkuasa. Yang berkuasa atau yang ditunjuk mewakilinya. Dalam hal ini kita tinggal di mana kita tinggal? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang berkuasa? Yang berhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Antum tidak ngaku, tuh ngaku, nanti diangkat saya. Ya. Antum presidennya siapa? Ya Pak Jokowi. Sekarang tampuknya ada apa sama beliau? Dan beliau sebenarnya harus gunakan tampuk itu, kekuasaan itu, karena resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saumu yauma yasumul imam. Tadi surat Imam Darqutni. Puasa itu dimulai dengan puasanya imam, pemimpin. Wal fitru yauma yuftirul imam. Dan berhari raya di saat pemimpin berhari raya. Jelas? Maka apa sebab saya katakan hak mengumumkan hanya pemerintah? Karena para ulama sudah membahas masalah ini. Bila ada satu orang atau kelompok, kan seorang pribadi ya, kelompok bisa ormas, bisa lembaga, bisa jamaah, ya kan? Bila seorang atau kelompok melihat hilal, maka kewajibannya menyampaikan kepada penguasa. Di zaman Nabi disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Khulafa ar-Rasyidin disampaikan kepada khalifah. Tidak ada hak perorangan dan kelompok untuk mengumumkan. Jelas?
Jelas tak? Diumumkan oleh yang berkuasa. Baik. Dan penguasa wajib untuk selektif memang. Sebab datang nanti orang munafik nak mengacaukan kita. Atau datang orang yang jahil nampak bintang kejora dikiranya anak bulan. Maka harus diteliti memang. Kemudian orangnya thiqah, adil atau tidak. Tidak sembarang juga memang. Sekalipun kelompok. Harus selektif juga. Nah, setelah segala sesuatunya dipastikan dan betul sesuai spesifikasinya, maka yang mengumumkan adalah pemerintah. Nah, bagi yang melihat dan yakin dia itu bulan, baik orang atau kelompok, setelah dilaporkan tidak diterima laporannya, dia wajib berpuasa sendiri. Tidak boleh mengumumkan ke yang lain. Atau puasa kelompoknya tanpa mengumumkan pada yang lain. Sebab tadilah mertua sama menantu berbeda satu rumah. Ya, murid dengan guru berbeda di satu kelas. Ya, sarapan kita katanya gurunya kan, saya ada puasa Pak katanya. Kira-kira apa perasaan Pak gurunya? Hah? Belum lagi kau tamat sudah melawan aku ya katanya. Pak, tenang-tenang aja lah. Insyaallah bisa tenang lah. Tapi tidak semua orang bisa tenang. Karena penyakit itu kambuhnya tidak minta izin dulu. Kan tidak izin dia. Tidak minta izin dia. Apalagi bila ada sentimen-sentimen nanti. Gesekan-gesekan. Keluar itu. Yang namanya penyakit. Ditenangkan sedang apapun dia akan bangkit. Oleh sebab itu kita berusaha menghilangkan ini. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Kalau ikut metode Nabi bisa salah, betul? Sama juga kalau ikut metode yang bukan Nabi juga bisa salah. Tapi akan terjadi beda antara orang salah tapi sudah ikut aturan dengan orang yang salah sengaja melanggar aturan. Jelas? Ada kita punya anak buah di kantor, dia bekerja sesuai SOP, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Yang ditanya apa nanti oleh pimpinannya? Kamu kerjakan seperti apa? Udah Pak, ini seperti yang Bapak arahkan SOP. Sudah betul? Sudah diteliti? Ya betul. Oh berarti belum saatnya kita berhasil. Cuman kalau sempat keluar sedikit aja dari SOP dan salah, langsung dipegang lehernya. Ini yang saya bilang katanya. Padahal tidak berpengaruh betul sebenarnya. Tapi pas masalah ini itu yang paling berpengaruh. Kan aku bilang kau datang 5 menit sebelum waktu pengumuman. Kau datang semenit setelah pengumuman. Atau semenit sebelum pengumuman. Kan 5 katanya. Kan tidak ada pengaruh sebenarnya. Cuman yang 1 menit itu jadi masalah nanti. Jelas? Jelas? Bahkan kadang-kadang sebagian pimpinan yang betul, hasil betul, tapi SOP tidak betul, disalahkan juga anak buah itu. Kamu dipotong gaji. Apa sebab? Tak ikut SOP. Tapi hasilnya kan bagus nih Pak. Kemarin kita prediksi untung 1 miliar, sekarang 1,5 miliar. Saya tidak butuh 1,5 miliar. Saya ikut aturan saya. Betul kan? Nah Allah SWT dan Rasul sudah ingatkan kita, ikut aturannya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jelas? Tidak jelas juga. Insya Allah tak selesai masalah. Saya yakin apa yang saya katakan ini jelas seperti ini, bisa jadi tidak jelas juga. Tapi kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita siap menyimpan kartu ego masing-masing. Ego akademis, ego ormas, ego kelompok, ego pribadi, dan seterusnya. Bahkan ego politik. Kan ego politik kadang-kadang masa awak yang berkuasa diatur pula oleh yang yang kaum marginal misalnya. Ini kita simpan semuanya. Serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul, karena Rasul adalah yang paling bertakwa. Masih panjang sebenarnya waktu kita, yang tidak panjang lah. Ini mohon maaf sekali kalau tuan-tuan denda saya terpaksa saya terima dendanya, karena
Tidak seperti biasa. Orang namanya kultum 7 menit, ini kultum terserah antum. Jadi mohon maaf sekali ya, tapi kayaknya agak penting sedikit ini. Jadi sekali lagi saya setuju jangan bertengkar. Jangan mempermasalahkan. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan lagi. Perbedaan itu bukan hanya perbedaan tanggal. Sebagian ulama kita bilang kan cuma tanggalnya yang berbeda, puasanya kan sama. Enggak. Sebab kalau Nabi mempermasalahkan tanggalnya, sebab puasa di hari yang diragukan satu Ramadan atau bukan, diragukan, Nabi melarang kita puasa. Haram puasa pada hari itu, hari yang diragukan. Jadi masalahnya bukan selesai dengan metode itu saja, tidak. Kemudian di hari raya nanti, orang satu sudah raya, ini sudah masih puasa. Apa hukum puasa di hari raya? Haram. Nanti bilang kalian nggak tahu, orang sudah raya masih puasa, haram katanya. Peluang bertengkar itu payah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah lebih tahu, makanya dibuatnya aturan supaya kita tidak bertengkar. Supaya kita tidak bertengkar. Karena berdasarkan derajat-derajat tadi, ada bilang 5, ada bilang 4, ada bilang 2. Makanya ketika Pak JK jadi wakil presiden dulu, dipanggil petinggi-petinggi itu, apa masalahnya kok tidak bisa disatukan 2 yang besar-besar nih? Jawabannya begini Pak, kalau menurut kami harus 4 derajat baru bisa terlihat. Kalau yang ini katanya 2 derajat sudah bisa terlihat, kata Pak JK. Kan yang orang ekonomi, secara akuntan aja dihitung. Turunkan yang 4 sedikit ke bawah, yang ini naikkan ke atas. Ya beliau kan bukan alim, bukan ulama beliau kan. Jadi solusinya seperti itu beliau. Jazakallahu khairan. Dia sudah berusaha untuk mengkompromikan. Tapi para ulama itu kan lebih tahu, tidak begitu masalahnya Pak katanya. Ya tidak begitu masalahnya. Jadi masing-masing berdiri dengan kartunya. Memang saya tidak paham, ulama Anda lebih paham. Ya Allah ya Rabbi, ulama Anda lebih paham. Ulama kami semuanya punya ulama. Ini adalah selalu argumen yang tidak benar itu. Kami juga punya ulama, Anda juga punya ulama. Argumen yang benar adalah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentukan 2 metode. Yang kedua, bila berselisih antara pemimpin dengan ulama dalam masalah yang sifatnya ijtihad, ini perlu saya sampaikan ini. Bila ada masalah yang sifatnya ijtihad, berbeda pendapat alim dengan hakim, pendapat ulama dengan pemimpin, mana yang didahulukan? Tidak ada ahli usul fikih di sini. Menurut para fuqaha, pendapat hakim didahulukan dari ulama. Paham? Saya ulang kembali. Bila terjadi perbedaan ijtihad antara pemimpin dengan ulama dalam masalah yang sifatnya ijtihad, maka yang didahulukan pemimpin. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Apalagi masalah ini bukan ijtihad. Masalah ini sudah nasnya sudah jelas. Cuman karena takwil akhirnya berubah dari mana asli. Semoga Allah SWT buat hati kita bisa saling memahami. Itu harapan memang. Ya, cuman masalahnya nanti yang satu berpandangan hari raya haram puasa. Yang satu mengatakan bahwa ini masih Ramadan, haram hari raya. Makan-makan di hari terakhir Ramadan, hukumnya apa? Ustaz, makan-makan di hari terakhir Ramadan, hukumnya apa? Haram. Ini menurut keyakinan sebelah. Sedangkan berpuasa di hari raya, hukumnya apa? Haram. Bisa enggak kita senang tuh? Satu mengharamkan ini, yang ini mengharamkan ini. Jelas? Jelas? Maka saya mohon kepada para ulama, kepada para ahli, para pengambil kebijakan, pemerintah untuk menyatukan ini. Ya. Dah? Apa aja sudah jelas aturannya oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunakan itu. Sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang sebenarnya memeras energi.
Ya awak nak marah tapi tidak boleh marah. Jangan marah ya. Nak marah juga kan. Ini marah ini kalau lama disimpan meledak dia. Ada masanya meledak itu. Jadi jangan disimpan-simpan ya Pak. Api dalam sekam itu jangan disimpan. Kalau bisa disamakan kenapa ini kan. Oke, ternyata salah nanti ijtihad pemerintah. Pernah terjadi zaman Ali bin Abi Thalib. Ternyata sudah hari puasa kedua, mereka baru hari pertama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la alaikum, tidak masalah, sebab kalian ikut SOP. Ikut SOP. Karena mendung tidak terlihat. Nabi tidak panggil ahli falak waktu itu. Ahli falak sudah banyak waktu itu. Di zaman Nabi sudah ada ahli falak. Nabi tidak jadikan itu sebagai patokan. Ini jelas sekali. Ya, tidak jadikan itu sebagai patokan. Dan Nabi juga tidak menjadikan itu sebagai patokan. Maka pemerintah dalam hal ini supaya berupaya sebaik mungkin, ya tentu saja bukan dengan kekerasan, tidak, bukan dengan otoriter, tidak, tapi dengan mengembalikan umat kepada jalan yang terbaik. Mudah-mudahan hari raya nanti tidak lagi ngurut dada lagi kita. Satu, puasa di hari yang diharamkan puasa. Satu, makan-makan di hari yang haram berbuka. Susah, tuan-tuan. Satu, memandang hari itu wajib puasa, haram berbuka. Yang satu bilang haram berpuasa, wajib makan-makan. Oleh sebab itu semoga Allah SWT satukan hati kita di atas hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia imamnya orang-orang bertakwa. Mohon maaf dan terima kasih. Sekiranya tidak ada pertanyaannya. Ya panjang lagi nanti, tidak usah pertanyaan. Nah, tidak usah ditanya Pak. Ya. Takut nanti sampai jam 8 juga tidak selesai. Sebab apa? Tidak, waktu belum habis. Tidak apa-apa, duha kan masih ada. Syuruk itu kan duha yang dia dicepatkan. Nama aja yang beda, sama dengan tahiyatul masjid. Atau dia kembalikan lagi? Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah